Lautan adalah urat nadi perekonomian global, dan siapapun yang mengendalikan urat nadi ini akan mengendalikan dunia. Kita hidup di planet di mana 90% perdagangan dilakukan melalui laut, namun kekuatan dominan hanya memproduksi 0,1% kapal. Ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi inilah kenyataan saat ini. Selama berabad-abad, supremasi maritim menentukan negara mana yang bangkit menuju kejayaan dan mana yang terpuruk. Alfred Thayer Mahan memahami hal ini ketika menulis tentang kekuatan laut. Theodore Roosevelt pun menyadari hal ini ketika membangun Great White Fleet. Saat ini, galangan kapal Tiongkok meluncurkan 1.000 kapal setiap tahunnya, sementara Amerika Serikat hanya mengelola 10 kapal. Kemampuan produksi Tiongkok melampaui Amerika hingga 230 kali lipat, dan Amerika baru saja tersadar dari keterpurukan mereka. Namun, baru pada tahun 1975, Amerikalah yang menjadi pembuat kapal terbesar di dunia. Jika terjadi perang di Taiwan, Amerika mungkin akan menyadari bahwa armadanya tidak hanya terdiri dari kapal induk dan kapal perusak. Armada ini juga mencakup kapal tanker, kapal barang, dan kapal pengangkut. Bisakah Amerika Serikat kembali mendominasi maritim? Apakah sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan dari Tiongkok? Dan apa yang semua ini katakan tentang keseimbangan kekuatan di abad ke-21? Mari kita jelajahi lebih jauh. $12 miliar ton barang per tahun, 90% dari perdagangan global. Nilainya 3 hingga 6 triliun dolar. Lautan dunia adalah fondasi kehidupan bagi kita masing-masing, bahkan jika kita tinggal jauh di pedalaman. Adam Smith, bapak pasar bebas, sudah tahu sejak abad ke-18 bahwa armada niaga adalah basis kekuatan nasional. Dan Alfred Thayer Mahan melangkah lebih jauh, ia menulis tentang ikatan tak terpisahkan antara armada niaga dan angkatan laut. Siapapun yang menguasai lautan, menguasai dunia. Selama beberapa dekade hiperglobalisasi, negara-negara Asia melakukan persis seperti yang disarankan Mahan. Sementara Barat mendelokalisasi produksi, Asia membangun galangan kapal. Selama 3 dekade terakhir, negara-negara Asia yang mendasarkan model pertumbuhannya pada ekspor barang olahan berfokus pada pengembangan industri pembuatan kapal mereka sendiri dan berinvestasi dalam infrastruktur pelabuhan. Untuk tujuan ini, mereka memobilisasi sumber daya yang sangat besar dalam bentuk investasi publik, program subsidi, dan jalur kredit preferensial. Selama periode yang sama, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat secara sukarela menarik diri dari persaingan pembuatan kapal, baik sipil maupun militer. Hasilnya, Tiongkok saat ini menguasai 53% produksi kapal global. Amerika hanya 0,1%, hampir 73.000 ton per tahun. Pada tahun 2023, galangan kapal Tiongkok meluncurkan 1.000 kapal baru. Kapal Amerika hanya 10. Hanya 2 dekade lalu, kesenjangan 3 kali lebih kecil. Dan pada tahun 1975, Amerika Serikat adalah pemimpin global dalam pembuatan kapal. Kini, bahkan sekutu Amerika Serikat, Jepang dengan pangsa global 13,1% dan Korea Selatan dengan 29,1% jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Di Eropa, Italia dan Prancis memproduksi kapal terbanyak, meskipun masing-masing hanya 1% dalam skala global. Fenomena ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari era globalisasi kedua dan semakin pentingnya peran ekonomi macan Asia. Macan Asia yang karena kondisi geografis dan daya saing biaya produksi mengarahkan strategi ekonomi mereka untuk mengekspor barang melalui laut. Tiongkok, rival geopolitik utama Amerika Serikat, telah bertahun-tahun memperlakukan sektor perkapalan sebagai senjata dalam perebutan dominasi global.
Sebagai kekuatan maritim, Amerika Serikat telah mengandalkan armada niaga yang kuat dan kendali jalur laut sejak akhir Perang Dunia Kedua yang dijamin oleh armada laut Samudra Biru yang berbasis pada kapal induk dan gugus tugas pendukung. Theodore Roosevelt yang mengawasi perluasan Angkatan Laut Amerika Serikat, meskipun mengalami masa-masa isolasionisme, sangat memahami pentingnya kekuatan laut. Ia memanfaatkan armada tersebut dalam kebijakan luar negeri, mulai dari diplomasi kapal perang hingga penggunaan tempur selama Perang Spanyol-Amerika. Selama masa jabatannya, modernisasi signifikan terjadi yang mengarah pada pembentukan Great White Fleet yang terkenal, yang mengelilingi dunia pada tahun 1907, menunjukkan posisi global Amerika. Dua perang dunia memobilisasi basis industri Amerika dan meyakinkan para pembuat keputusan akan pentingnya armada yang kuat. Paradoksnya adalah, meskipun posisinya sebagai kekuatan maritim, Amerika Serikat hingga hari ini memperoleh 80% barang impor melalui laut. Tetapi 98% kapal yang mengirimkannya diproduksi di luar negeri. Statistiknya sungguh kejam. Sejak tahun 1980-an dan awal krisis industri Amerika, penurunan produksi galangan kapal secara bertahap berdampak langsung pada potensi tempur angkatan laut. Pemerintahan Ronald Reagan mencabut subsidi untuk sektor ini, mengandalkan kekuatan pasar bebas. Runtuhnya basis industri dan sektor pertambangan Amerika mempersulit perolehan mineral penting untuk produksi kapal. Baja adalah contoh utama. 25% harus diimpor dari luar negeri. Namun demikian, laju penurunannya tetap mengejutkan. Setelah Perang Dingin berakhir, bisnis meninggalkan industri pertahanan yang kemudian terkonsolidasi menjadi hanya 5 perusahaan besar. Sejak awal 1990-an, jumlah pekerja di galangan kapal militer telah turun 4 kali lipat, sementara biaya produksi kapal rata-rata telah berlipat ganda. Dalam skala global, sektor galangan kapal Amerika jelas kalah, terutama dalam hal persaingan biaya dengan para pesaing Asia yang didukung oleh investasi publik berfokus pada peningkatan skala dan merebut pangsa pasar. Keseimbangan saat ini sungguh dramatis. Hanya 80 kapal produksi Amerika yang saat ini aktif terlibat dalam perdagangan maritim dibandingkan dengan hampir 5.500 kapal Tiongkok. Sebagai perbandingan, selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat secara bersamaan menggunakan sebanyak 10.000 kapal armada niaga. Kantor Intelijen Angkatan Laut mengklaim bahwa kemampuan produksi Tiongkok bahkan 230 kali lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Namun permasalahannya tidak hanya menyangkut galangan kapal dan kemampuan produksi, tetapi juga infrastruktur maritim. Perhimpunan Insinyur Sipil Amerika memperkirakan Amerika Serikat harus menghabiskan lebih dari 160 miliar dolar untuk pembaruan pelabuhan. Masalah dengan Angkatan Laut Amerika semakin sering diangkat oleh anggota Kongres. Mantan anggota Kongres Mike Gallagher memperingatkan dalam suratnya tentang keruntuhan industri galangan kapal, menyoroti rendahnya kemampuan transportasi pasukan melalui laut. Ia juga mengkritik peraturan yang sudah ketinggalan zaman seperti Undang-Undang Jones tahun 1920 yang membatasi penggunaan kapal yang dibangun di luar Amerika Serikat dalam perdagangan maritim domestik. Kontroversi besar di Amerika Serikat disebabkan oleh penundaan yang terus-menerus dalam produksi kapal militer, mulai dari kapal induk hingga kapal perusak dan kapal selam. Pada bulan Juni tahun ini, Menteri Angkatan Laut John Palin dalam sidang Senat dengan tepat merangkum situasi tersebut dengan mengatakan bahwa semua program Angkatan Laut Amerika Serikat adalah satu kekacauan besar. Studi kasus yang menarik adalah produksi kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia yang akan menggantikan unit kelas Los Angeles yang telah beroperasi selama hampir 3 dekade. Hanya 2 galangan kapal Amerika yang aktif mengerjakan kapal selam dan kapasitas mereka tidak memadai untuk membangun 2 unit kelas Virginia per tahun yang telah menjadi target resmi Angkatan Laut Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Masalah ini diperparah oleh fragmentasi sumber daya akibat pembangunan kapal selam kelas Columbia secara bersamaan yang karena kemampuannya membawa persenjataan strategis merupakan prioritas utama Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan.
Keterlambatan pengiriman kapal selam Virginia dapat mengubur Fakta AUKUS 2021 yang mewajibkan Australia membeli 5 unit kapal selam jenis ini selama 2 dekade mendatang. Lebih buruk lagi, Australia tidak memiliki solusi jembatan alternatif setelah memensiunkan kapal selam kelas Collins. Gabungan semua masalah ini berarti bahwa pada awal dekade berikutnya, tahun 2032, Amerika Serikat hanya akan memiliki sekitar 40 kapal selam, meskipun ada persyaratan resmi untuk mempertahankan 66 unit dalam dinas aktif. Dengan melemahnya sekutu secara bersamaan yang dipimpin oleh Australia, keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik jelas akan berbalik melawan Amerika. Perakiraan independen menunjukkan bahwa pada tahun 2030, Tiongkok akan memiliki armada lebih dari 420 kapal yang masih aktif bertugas, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat secara bersamaan memensiunkan unit-unitnya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam hal tonase, kualitas peralatan, daya tembak, dan pengalaman awak tempur, Angkatan Laut Amerika Serikat masih memiliki keunggulan yang signifikan. Di sisi lain, ketergantungan pada kapal induk di era rudal hipersonik canggih dapat menjadi sumber kerentanan bagi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam konflik yang didominasi oleh metode perang asimetris. Aset terbesar Amerika dalam potensi pertempuran laut di luar dukungan sekutu adalah rendahnya kemampuan deteksi dan jangkauan operasional yang ditawarkan oleh kapal selam bertenaga nuklir. Dalam hal kapal perusak yang menjadi fondasi Angkatan Laut modern, Amerika Serikat hanya mampu memproduksi 2 unit per tahun dibandingkan dengan potensi yang hampir 10 kali lebih besar dari Korea Selatan, sekutunya. Masalah utamanya berkaitan dengan tahap desain kapal dan kurangnya kemampuan industri atau kekurangan tenaga kerja. Contoh utama inkompetensi dan perencanaan yang buruk adalah proyek kapal perusak siluman kelas Zumwalt yang hanya diproduksi 3 unit meskipun ada rencana untuk memesan 10 kali lipat lebih besar. Pada akhirnya, biaya per unit kapal tersebut sekitar 8 miliar dolar. Menariknya, proyek ini dimulai pada tahun 1990-an yang jika digabungkan dengan banyak program lain, terutama pesawat militer seperti F-22 Raptor, mengungkap kelemahan dalam sistem Amerika dalam merancang dan memesan platform militer baru. Saat ini, proyek terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat adalah pembangunan kapal induk kelas Ford baru yang akan mempertahankan kemampuan Amerika dalam proyeksi kekuatan global. Fregat kelas Constellation baru juga akan memainkan peran yang semakin penting yang dirancang untuk menggantikan kapal penjelajah Ticonderoga yang legendaris pada akhir dekade ini. Sebagaimana jenis kapal lainnya, produksi 6 fregat pertama tertunda selama 3 tahun. Angkatan Laut Amerika Serikat berencana untuk mengakuisisi total 20 kapal kelas ini. Di bidang militer, di luar keunggulan jumlah kapal Tiongkok yang banyak dibicarakan, tingkat modernisasi kapal patut diperhatikan. Sebanyak 70% kapal perang Tiongkok yang aktif beroperasi diluncurkan setelah 2010, dengan kapal perusak tipe 55 baru merupakan bagian terbesarnya. Sebagai perbandingan, di armada Amerika Serikat ini hanya 25% unit. Serupa dengan pesawat militer, banyak unit Angkatan Laut Amerika Serikat masih mengingat era Perang Dingin dan membutuhkan peningkatan yang mahal untuk mempertahankan kemampuan tempur. Para ahli menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan saat ini untuk pemeliharaan kapal tidak mencukupi, dengan perkiraan kekurangan sebesar 1,8 miliar dolar. Namun, Amerika Serikat tidak berniat untuk secara pasif mengamati kesenjangan yang semakin besar ini. Departemen Angkatan Laut baru-baru ini mengumumkan rencana keuangan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk tahun 2026 dan ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut Amerika Serikat ingin memperoleh sebanyak 19 kapal baru dalam 1 tahun fiskal, lebih dari 3 kali lipat jumlah sebelumnya. Anggarannya hampir 290 miliar dolar, di mana 7 miliar dolar akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan galangan kapal. Jika asumsi rencana tersebut terpenuhi, Angkatan Laut Amerika Serikat ingin mencapai jumlah armada sebanyak 287 kapal. Yang terpenting, 700 juta dolar
dari dana ini akan dialokasikan untuk teknologi maritim otonom. Karena masa depan peperangan angkatan laut bukan hanya kapal yang lebih besar, tetapi juga drone bawah air dan armada tanpa awak. Namun semua ini masih sebatas rencana. Dan agar segala sesuatunya dapat berjalan, persetujuan Kongres akan dibutuhkan. Dan ini belum jelas. Pemerintahan Donald Trump bahkan selama masa jabatan pertamanya telah mengumumkan rencana ambisius meskipun tidak realistis untuk meningkatkan potensi angkatan laut menjadi 350 kapal. Pada April 2025, Donald Trump menandatangani dekret penting lainnya, memulihkan dominasi maritim Amerika yang mengomunikasikan perlunya menciptakan strategi maritim yang komprehensif dan menerapkan instrumen keuangan baru untuk meningkatkan investasi swasta di sektor galangan kapal. Dokumen tersebut juga secara mencolok menyoroti ambisi untuk meningkatkan koordinasi tindakan dengan sekutu dan memberlakukan hambatan perdagangan baru terhadap ekspor kapal Tiongkok dan teknologi terkait. Pemerintahan Trump juga mengusulkan pembentukan zona ekonomi khusus untuk mendorong investor baru. Namun, dekret presiden tersebut utamanya merupakan janji dan definisi tujuan yang pemenuhannya akan bergantung pada kemauan perwakilan Kongres, Angkatan Laut, dan dunia usaha. Runtuhnya industri pembuatan kapal Amerika paling terlihat jika dibandingkan langsung dengan tindakan yang diambil oleh China. Pada tahun 2002, hanya setahun setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, Perdana Menteri Zhu Rongji yang oleh banyak orang disebut sebagai Raja Ekonomi Tiongkok secara terbuka menekankan pentingnya sektor galangan kapal, mengumumkan bahwa pada tahun 2015 Tiongkok akan menjadi nomor 1 di dunia dalam hal pembangunan kapal baru. Perlu kita ingat bahwa pada awal abad ke-21, Tiongkok hanya memproduksi 5% kapal secara global. Namun selama 2 dekade berikutnya, 3 kota pelabuhan, Bohai, Shanghai, dan Guangzhou menjadi pusat produksi kapal terbesar di dunia. Pada tahun 2010 saja, jumlah galangan kapal meningkat dari 46 menjadi hampir 300, menyebabkan skala produksi tahunan melonjak luar biasa sebesar 3.700%. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh intervensi negara, persaingan yang ketat di sektor galangan kapal Tiongkok, tetapi juga oleh masuknya modal asing. Selama periode pertumbuhan krusial antara tahun 2006 dan 2013, subsidi menyumbang hampir separuh pendapatan sektor galangan kapal Tiongkok, dengan Jepang dan Korea menjadi negara yang paling merugi selama tahun-tahun yang ditandai oleh krisis keuangan. Suntikan dana rutin dan pesanan besar-besaran dari negara terbukti sangat berharga dalam melindungi industri Tiongkok dalam menghadapi penurunan permintaan di pasar global. Menurut perhitungan CSIS, selama 8 tahun hingga 2018, negara memberikan dukungan sebesar 130 miliar dolar untuk sektor ini, termasuk pinjaman preferensial dan jalur kredit. Kebijakan industri serupa berhasil diterapkan di cabang industri lain, termasuk sektor energi hijau. Kunci kesuksesan terbukti terletak pada konsolidasi sektor yang diakhiri dengan merger besar pada tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan 50% jumlah galangan kapal selama dekade kedua abad ke-21, total produksi hampir 2 kali lipat. Saat ini 75% pesanan global yang mencakup pengiriman hingga akhir dekade jatuh ke tangan produsen Tiongkok. Yang terpenting, strategi maritim Tiongkok tidak terbatas pada sektor produksi saja. Sebagaimana ditunjukkan oleh laporan CSIS, Tiongkok mengendalikan terminal di hampir 100 pelabuhan di seluruh dunia. Upaya akuisisi infrastruktur dwiguna di Jerman dan Australia menjadi sorotan. Pada tahun 2023, COSCO Tiongkok mengakuisisi 24,99% saham di Pelabuhan Hamburg, sebagian berkat dukungan dari Kanselir Olaf Scholz saat itu. Dominasi ini terlihat di hampir setiap bidang. Di bidang produksi derek pelabuhan, perusahaan Tiongkok menguasai hingga 70% pasar global.
China State Shipbuilding Corporation (CSSC) memainkan peran utama dalam strategi industri Tiongkok, grup galangan kapal terbesar di dunia dan salah satu contoh terbaik fusi sipil militer di Tiongkok. CSSC pada dasarnya adalah konglomerat yang menyatukan pusat-pusat penelitian, pelabuhan, dan pabrik. Posisi-posisi kunci dipegang oleh pejabat partai dan perwakilan militer. Grup ini mencakup lebih dari 80 perusahaan dan 200.000 karyawan, menunjukkan skala konsolidasi sektor. Yang terpenting, semua galangan kapal termasuk yang memiliki kemampuan penggunaan ganda merupakan bagian dari CSSC. Menyusul hal itu, strategi maritim baru yang dipresentasikan pada tahun 2012 oleh Xi Jinping mengumumkan fokus simultan pada sektor sipil dan militer yang selaras dengan strategi sirkulasi ganda yang lebih luas dan promosi fusi sipil militer di bawah naungan negara. Salah satu peraturan teladan mewajibkan kapal sipil untuk memenuhi persyaratan teknis yang ketat, serupa dengan kapal militer. Pada tahun 2015, di bawah strategi industri Made in China 2025, sektor pembuatan kapal ditetapkan sebagai salah satu dari 10 prioritas utama Partai Komunis. Pada tahun 2017, sebuah komisi khusus untuk penggabungan sipil militer dibentuk yang menghilangkan keraguan tentang prioritas Xi Jinping. Pada tahun 2019, otoritas pusat menekan penggabungan antara dua entitas terbesar di sektor tersebut yang semakin memperkuat posisi pasar CSLC. Ditambah lagi dengan perjanjian lisensi, kemitraan usaha patungan, dan transfer teknologi dari entitas asing yang selama beberapa dekade seringkali tanpa disadari memperkuat pengetahuan Tiongkok di cabang-cabang industri strategis. Dengan skala yang semakin besar, Tiongkok berfokus pada penguatan rantai nilai yang lebih maju, merebut pangsa pasar dalam produksi kapal pesiar, kapal tanker LNG, dan kapal kontainer, di mana Tiongkok berhasil mengamankan 80% kontrak global yang mencakup pengiriman hingga akhir dekade tersebut. Keunggulan ini juga terlihat pada kapal kontainer yang merupakan inti dari perdagangan maritim global. Tiongkok telah menguasai lebih dari 80% pasar global di sini. Jika Amerika Serikat ingin bersaing secara realistis dengan Tiongkok di laut, mereka harus melakukan lebih dari sekedar menggelontorkan dana ke armada. Mereka harus membangun kembali seluruh ekosistem industri teknologi, sebaiknya dengan partisipasi negara. Para pengamat menunjukkan bahwa bantuan aktif negara merupakan solusi terbaik untuk masalah paling akut di sektor perkapalan akibat pengabaian kronis dan divestasi selama bertahun-tahun. Namun, kunci keberhasilan jangka panjang adalah investasi swasta yang akan muncul bersamaan dengan masuknya kontrak negara multi-years. Masalahnya adalah kekurangan tenaga kerja. Baik di Amerika Serikat maupun negara-negara sekutu, Jepang dan Korea Selatan, terdapat defisit tenaga kerja. Otomatisasi yang lebih besar bisa menjadi solusi, tetapi ini membutuhkan waktu. Masalah serupa dalam perekrutan personel baru juga menimpa Angkatan Laut Barat, terutama dalam hal awak kapal selam. Cara lain untuk memperbaiki situasi saat ini adalah dengan memperdalam kerjasama sekutu. Mitra militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Korea Selatan dan Jepang mengendalikan sekitar sepertiga produksi kapal laut global. Bahkan, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengumumkan rencana untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan sekutu guna mengurangi tekanan pada industri dalam negeri. Contoh yang baik adalah kerjasama yang berkelanjutan dengan Jepang dalam memelihara kapal perang Amerika yang ditempatkan di pangkalan mereka. India juga telah menyatakan kesiapannya untuk memperluas kerjasama. Namun peraturan negara yang diterapkan lebih dari 100 tahun yang lalu berdasarkan Undang-Undang Jones yang disebutkan tadi, yang menghambat pembelian kapal dari luar negeri, mungkin akan menjadi penghalang. Solusi lain adalah masuknya investasi asing untuk memperluas basis industri teknologi Amerika. Pada tahun 2024, Hanwha Group dari Korea Selatan memberi fasilitas produksi lama di Pennsylvania untuk melanjutkan produksi kapal di Amerika Serikat. Namun, hambatan utama masih berupa kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan dan perlindungan teknologi sensitif.
Lebih lanjut, investasi semacam ini tampaknya diragukan karena nasionalisme ekonomi pemerintahan Donald Trump dan ancaman penerapan hambatan perdagangan terhadap sekutu Amerika. Pemerintahan Joe Biden sebelumnya pun enggan terhadap investasi asing di sektor-sektor strategis. Contohnya adalah pemblokiran pembelian pabrik baja oleh Jepang yang baru dicabut pada bulan Juni tahun ini. Di atas segalanya, terbayang-bayang perang dagang global dan potensi konsekuensinya bagi sektor galangan kapal dan seluruh perekonomian maritim. Para petinggi perusahaan-perusahaan terbesar di sektor ini seperti Maersk, 20% dari produksi kontainer global, skeptis terhadap konsekuensi jangka pendek perang dagang. Menurut mereka, revolusi dalam sistem perdagangan global beserta dekonstruksi rantai pasokan yang ada akan membutuhkan reformasi dan perubahan keputusan bisnis selama bertahun-tahun. Namun, sektor swasta sangat sensitif terhadap perubahan wacana politik. Sebagaimana dibuktikan oleh penurunan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sekitar 40% yang tercatat pada bulan April tahun ini akibat ancaman penerapan tarif baru. Napoleon Bonaparte pernah berkata, "Jangan pernah menyela musuhmu saat ia melakukan kesalahan." Tiongkok dengan gigih memanfaatkan kesalahan Amerika ini. Tiongkok telah membangun armada niaga terbesar dalam sejarah, menguasai pelabuhan di 6 benua, dan memproduksi kapal dengan kecepatan yang membuat Pentagon merinding. Akankah Amerika bangkit sebelum terlambat? Akankah Amerika menemukan kemauan politik untuk bersaing dengan Tiongkok di salah satu bidang persaingan terpenting? Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan maritim yang mengabaikan armadanya dengan cepat kehilangan status hegemoniknya. Spanyol, Belanda, Inggris Raya, semuanya pernah menempuh jalan ini. Akankah Amerika Serikat mengikuti jejak mereka?